Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egir Catur Junur dengan NPM 202143501145. Prodi Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan, Rekomendasi Makanan dan Minuman Favorit di Warkop Marindo 76 dengan metode Weighted Product berbasis Java. Dengan pembimbing materi Bu Dewi Mustari, MKom, dan pembimbing teknik Dona Katarina, Eskom, MKom. Lanjut, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya diantaranya yaitu perkembangan teknologi mendorong pelaku usaha kuliner berinovasi, salah satunya dengan penerapan sistem pendukung keputusan atau yang disebut SPK untuk merekomendasikan menu berdasarkan data dan preferensi pelanggan. Lanjut, di sini ada rumusan masalah atau bisa disebut identifikasi masalah. Warkop Marindo 76 belum memiliki sistem yang mampu memberikan rekomendasi makanan dan minuman kepada pelanggan. Akibatnya, pelanggan sering merasa kebingungan dalam memilih menu yang sesuai dengan selera mereka, terutama bagi yang pertama kali berkunjung. Pemilik usaha mengalami kesulitan dalam identifikasi menu favorit karena tidak adanya pemanfaatan data historis penjualan secara optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, yaitu penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi makanan dan minuman favorit di Warkop Marindo 76. Sistem ini diharapkan dapat membantu pelanggan dalam memilih menu yang sesuai dengan preferensi mereka, serta mengurangi kebingungan saat melakukan pemesanan. Tujuan yang kedua bisa kita lihat di sini. Ya, lanjut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis ini berkontribusi untuk pengembangan ilmu sistem pendukung keputusan melalui penerapan metode weighted product dalam industri kuliner. Selain itu, hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan memperkaya literatur terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional UKM di sektor makanan dan minuman. Lanjut, di bawahnya ada manfaat praktis, kita bisa melihatnya. Ya, selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati langsung aktivitas di Warkop Marindo 76, termasuk preferensi pelanggan dan pola penjualan. Observasi dilakukan pada jenis makanan dan minuman yang sering dipesan, serta transaksi penjualan untuk memperoleh data nyata sebagai dasar sistem rekomendasi. Yang kedua, kita bisa melihatnya sendiri. Lanjut, analisis data. Analisis data yang pertama itu dilakukan terhadap data penjualan makanan dan minuman yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di Warkop Marindo 76,
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi menu favorit berdasarkan pola pembelian pelanggan. Analisis data yang kedua, kita bisa melihat sendiri. Ya, lanjut. Di sini adalah tools-tools yang saya pakai untuk mengerjakan tugas akhir saya. Yang pertama, yaitu saya memakai metode perhitungan weighted product. Dan yang kedua, saya memakai bahasa pemrograman Java. Dan yang ketiga, editor atau aplikasi pendukung untuk saya mengerjakan aplikasi tugas akhir saya, yaitu ada JDK8, NetBeans 8, XMPP. Dan yang keempat, saya menggunakan database MySQL. Lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk ke perhitungan weighted product. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan metode weighted product. Yang pertama kita harus menentukan nilai alternatifnya dulu. Bukan nilai, maksudnya menentukan alternatif. Di sini saya menggunakan 15 alternatif, yang artinya menu alternatif ini itu sama dengan menu ya. Di sini yang pertama saya ada bubur ayam, saya beri kode A1 karena alternatif A1. Yang kedua ada sate satean, saya beri kode A2. Yang ketiga ada bubur kacang hijau, ketan hitam, saya beri kode A3. Dan yang keempat saya ada mie instan, saya beri kode A4. Dan yang kelima roti bakar, saya beri kode A5. Dan seterusnya sampai A15. Selanjutnya kita menentukan kriteria. Kriteria saya ini ada 4, yaitu yang pertama harga, bentuk, rasa, dan bahan. Untuk kriteria pertama yaitu keterangannya, yaitu cost karena harga ya. Terus saya beri kode C1. Yang kriteria 2 bentuk keterangannya benefit, dan kriteria rasa bahan sama saja seperti keterangan bentuk yaitu benefit. Selanjutnya kita beri bobot kriteria. Masing-masing kriteria ini kita beri bobot ya. Bobot nilai pertama itu keterangannya tidak penting. Ini untuk bobot kriterianya. Dan nilai bobot kedua itu kurang penting, nilai bobot ketiga cukup penting, nilai bobot 4 penting, nilai bobot 5 sangat penting. Selanjutnya kita menentukan kriteria harga, yang dimana bobot nilai 1 ini dari harga 21.000 sampai seterusnya. Nilai bobot 2 ini dari harga 16.000 sampai 20.000. Dan nilai bobot 3 ini dari harga 11.000 sampai 15.000. Dan selanjutnya sampai nilai bobot ke-5. Jadi, semakin rendah nilai bobotnya, maka semakin mahal harganya atau semakin tidak penting itu. Jadi, semakin nilai bobotnya tinggi, 5 ini, semakin murah harganya atau bobot kriterianya ini sangat penting. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita menentukan kriteria bentuk. Kriteria bentuk ini nilai bobot ke-1 kurang bagus, nilai bobot kedua cukup bagus, nilai bobot ketiga, nilai bobot 3 lumayan bagus, nilai bobot 4 bagus, nilai bobot 5 sangat bagus. Selanjutnya kriteria rasa, kita tentukan nilai bobot 1 ini sangat tidak enak, nilai bobot 2 tidak enak, nilai bobot 3 biasa saja, dan seterusnya sampai nilai bobot 5. Selanjutnya kriteria bahan, nilai bobot 1 keterangannya kurang bagus, nilai bobot 2 cukup bagus, dan seterusnya sampai nilai bobot 5. Selanjutnya kita sudah menentukan ya nilai bobot setiap kriteria. Kita masuk ke nilai bobot preferensi.
yang artinya di sini ada tabel ya, kriteria, bobot, keterangannya, cost atau benefit, kodenya, kriteria yang pertama dari harga ya. Di sini saya beri bobotnya 5, keterangannya benefit karena harga. Saya beri kode C1, kriteria 2 bentuk, saya beri bobotnya 3, keterangannya benefit 3. Di sini artinya tuh ini 3 cukup penting ya. Kalau 5 sangat penting. Ini nih, 5 tuh. Kriteria rasa saya beri bobotnya 5, keterangan benefit, kodenya C3. Di sini saya beli 4 ya. 4 penting gitu. Untuk rasa ya. Dan kriteria bahan saya beli 3 ya. 3 di sini ini 3 cukup penting bahan. Keterangannya seperti biasa benefit karena bukan harga ya, dan saya beri kode C4. Lalu kita jumlahkan setiap bobot dalam kriteria, yaitu berjumlah 15. Selanjutnya kita masuk ke rating kecocokan, di mana W sama dengan 5, 3, 4, 3. Ini kita ambil dari masing-masing bobot kriteria. Selanjutnya kita ada tabelnya di sini. Sini ada alternatif kriteria dengan kode C1, C2, C3, C4. Sini A1 ini adalah bubur ayam. Kita beri C1-nya itu 4. Ini 4 ini. Nih kriteria harga 4. Dari harga 6.000 sampai 10.000. Terus kita masuk ke C2. C2 dari A1 ini saya kasih nilai 4. 4 ini C2 ya. C2 itu bentuk. Kasih 4 tadi bentuknya bagus ya dari bubur ayam. Terus kita masuk C3 dari A1 atau bubur ayam. Kita nilai ini rasa 3 biasa saja ya. Enggak, tadi rasanya 5. Sangat enak bubur ayam. Selanjutnya itu C4 atau kriteria 4 dari A1 atau bubur ayam, kita beri kriteria 4-nya itu 5. Nilai bobotnya 5. Sini ya 5. Dari bahannya itu sangat bagus. Dan seterusnya hingga ke A15 atau alternatif A15. Selanjutnya kita masuk ke bobot normalisasikan bobot kriteria. Di sini ada rumusnya, keterangannya ya. Diketahui tadi W sama dengan 5, 3, 4, 3. Sini 5, 3, 4 berasal dari nilai bobot setiap kriteria. Di sini yang dimana harus sama dengan 1 sigma WJ-nya. Dengan WJ pangkat bernilai positif untuk keterangan benefit ya. Dan pangkat bernilai negatif untuk atribut biaya cost. Yang artinya ini kan W1. W1 itu ini ya, harga cost. Artinya pangkatnya harus nilai negatif. Lalu W2 enggak positif karena keterangannya benefit sampai W4. Jadi di sini W1 itu 5 ya. Ini 5 bobot kriteria. Kriteria harga bobotnya 5 ya. Dibagi dengan jumlah dikali dengan min 1. Karena ini keterangannya cost, terus dibagi dengan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Yang dimana ini adalah nilai bobot setiap kriteria. Nih yang ini nih. Terus selanjutnya yaitu min 5 ya, dibagi 15, hasilnya 0,3
3 min 0,33. Selanjutnya sama seperti di atas ya caranya. Kemudian yaitu dari masing-masing bobot 1, bobot 2, bobot 3 dan 4 kita jumlahkan, itu harus sama dengan 1. Terus kita sudah mendapatkan ya tabel normalisasikan bobot kriteria dengan kode C1 nya harga, nilainya min 0,33, C2 bentuk dengan nilai 0,20 atau 0,2, C3 rasa dengan nilai 0,27, C4 kriterianya bahan dengan nilai yang sama seperti bentuk, yaitu nilainya 0,20. Selanjutnya kita masuk ke nilai vektor S. Nilai vektor S ini S1 atau alternatif 1 atau kita sebut bubur ayam ya. Bubur ayam di sini 4 karena kita sudah memberikan nilai ya dari rating kecocokan. Ini kriteria 1 saya beri angka 4. Kriteria 1 dari A1 ya. Kriteria 1 ini sebentar kita scroll dulu ke atas. Nih kriteria harga C1 kita beri 4 ya, di harga 16.000 seperti itu. Berarti bubur ayam atau A1 ini dengan kriteria 1 saya beri 4, kriteria 2 dari alternatif 1 saya beri nilai bobot 4, C3 dari A1 ini saya diberi nilai bobot 5, dan C4 saya beri nilai bobot 5. Selanjutnya kita sudah memasukkan ini ya. Dan selanjutnya seperti ini kita beri masing-masing nilai bobotnya sesuai dengan kriteria keempat kriteria tersebut. Dari kriteria harga ya, di sini ada keterangannya. Kriteria bentuk, kriteria harga itu C1, kriteria bentuk C2 ya, di sini ada keterangannya. Kriteria rasa C3 ini nilainya, keterangannya. Di kriteria keempat yaitu bahan atau C4 gitu dengan kodenya. Di sini nilai bobotnya, di sini ada keterangannya. Disesuaikan saja karena sini saya sudah memasukkan, jadi sini sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke normalisasikan bobot. Sini bukan, sorry, kan tadi kita masukkan ke sini S1, jadi 4 dipangkatkan dengan 0,3. 0,3 ini dapatnya dari W1 ya. Terus 4 dipangkatkan dengan 0,20. Terus 5 dipangkatkan 0,27 dipangkatkan dengan W3 ini. Yang selanjutnya 5 dikali 0,20 ini dapat dari W4. Terus yang ini masing-masing setelah dipangkatkan hasilnya segini ya. Lanjut dikalikan hasilnya sama dengan 1,77. Dan selanjutnya S2 sate-satean sama seperti S1. Selanjutnya juga sama seperti S1. Lanjut, ini sudah dapat nilai-nilai vektor S-nya ya. Tuh. Selanjutnya sini ada tabelnya ya. Tuh tabelnya. S1, kode S1 artinya A1 atau bubur ayam ya. Dengan C1-nya 0,3, C2-nya 1,32, C3-nya 1,54, C4-nya 1,38, hasilnya 1,77. Yang dimana kalau kita sudah mendapatkan hasil nilai vektor S-nya kita jumlahkan, yaitu hasilnya 21,54. Selanjutnya yaitu nilai vektor V. Nilai vektor V ini
Rumusnya itu S1 dibagi dengan total nilai vektor S-nya ya, yang ini ya. Ini tabel vektor S-nya 21,54. Yang dimana hasilnya ini 1,77 nih vektor S-nya, hasil vektor S dari S1 atau bubur ayam bagi dengan total vektor S, yaitu hasilnya ya 0,08. Di sini kenapa V1? Karena vektor 1 atau sama dengan alternatif 1 ya. Dan selanjutnya sama ya, 0,06 hasilnya, ini 0,07, dan selanjutnya setelah kita sudah menghitung nilai vektor S-nya, kita dapat melihat perankingannya, yang dimana di sini semakin tinggi nilai vektor V-nya ya, maka rankingnya itu 1. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Nilai vektor V ini dari masing-masing alternatif sudah mendapatkan ya nilai vektor V ini dijumlahkan sama dengan 1. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Di sini dengan kode A1 bubur ayam dengan nilai vektor V-nya 0,08. Rankingnya 1, A11 es kopi latte atau kopi latte panas dengan nilai vektor V-nya 0,07, rankingnya 2, dan seterusnya. Setelah sudah menghitung perhitungan metode weighted product, kita akan masuk ke demo aplikasi. Ya, jadi ini adalah tampilan login dari aplikasi saya. Sini seperti biasa, masukkan username, password, dan di sini ada possession. Kita bisa memilih login sebagai user atau admin. Di sini ada forget password. Kita bisa mengkliknya kalau kita lupa password. Sini ada button login ya. Sini ada button register. Sini ada logo dan keterangannya. Sini bisa mendukung rekomendasi makanan dan minuman favorit. Kita coba bikin akun baru ya. Kita klik lagi. Yap, jadi ini adalah tampilan dari form register atau halaman register. Di sini ada username, di sini ada name, di sini ada kolom username, di sini ada password, verify password, dan possession sebagai user atau admin. Di sini ada button register, di sini ada logonya ya. Ya, kita register saja dulu untuk membuat akunnya ya. Misal Jagoy, nama Jagoy, username Jagoy 32 ya. Passwordnya kita masukkan. Kita posisinya kita pilih sebagai user. Kita klik register. Ya, register sudah berhasil. Ya, sehabis kita meregister akun tadi, langsung kembali ke halaman login. Kita coba masukkan akun tadi yang sudah kita buat. Karena tadi posisinya user, kita pilih user. Misalnya kita lupa passwordnya, kita tinggal klik aja ini. Ya, di sini sudah tertampil halaman ubah password. Di sini kita masukkan username-nya terlebih dahulu untuk mengecek apakah username ini ada atau tidak. Jika ada, maka kita bisa mengubah passwordnya. Jika tidak ada, kita tidak bisa mengubah password. Kita cek username ditemukan, silakan masukkan password baru. Kita masukkan password baru yang pastinya harus berbeda dari password yang pertama. Kita klik ubah password. Ya, password berhasil diubah. Ya, sehabis ubah password, kita langsung dikembalikan ke halaman login lagi. Kita login lagi dengan akun yang kita ubah password tadi.
sini posisi user, kita pilih user, kita klik button login. Ya, login berhasil sebagai user. Ini adalah tampilan home atau beranda dari user. Untuk khusus user tampilannya seperti ini ya. Ada icon ya, icon ayam yang sudah direkomendasikan. Sini ada bubur ayam dengan bintang 5 ya, kopi latte bintang 5, Monster, susu, dan lain sebagainya. Di sini rekomendasi makanan dan minuman favorit yang sudah ada karena saya sudah memasukkannya sebelumnya, jadi sudah tertampil ya ikon-ikon seperti ini. Lanjut kita ke menu rekomendasi. Ya, ini adalah menu rekomendasi makanan dan minuman favorit untuk user ya. Di sini user bisa memasukkan rekomendasi menu favorit. Ya, kita bisa melihat sendiri di sini ada ID rekomendasi yaitu R61 untuk rekomendasi yang kita masukkan. Kenapa R61? Karena sebelumnya sini saya sudah memasukkan data-datanya tuh sampai 60. Terus di sini nama alternatif. Di sini ada nama alternatif, yaitu di sini daftar-daftar menu yang tersedia ya, menu makanan favorit yang tersedia. Terus di sini ada nama kriteria. Di sini nanti dari nama alternatif kita bisa menilainya dalam bentuk apa nih. Dalam kriteria harga kita nilainya bentuk, rasa, atau bahan ya. Terus habis itu kita bisa beri nilainya berapa nih, nilai bobotnya 1 sampai 5. Yang tadi sudah dijelaskan kriteria bobotnya di dalam Word tadi. Terus di sini ada button tambah, ubah, hapus, dan di sini ada tabel ya. Tabel di sini ada ID rekomendasi. Sini ada nama alternatifnya ya. Sini ada kriterianya. Sini ada tabel nilainya ya. Terus di sini ada button hitung. Ya, lanjut kita coba masukkan tambah rekomendasi ya. Kita bubur ayam, semisal kita nilai dengan harganya dulu ya, harganya dulu kita beri nilai bobotnya 4, kita tambahkan ya, berhasil, data berhasil tambahkan muncul ya di dalam tabel. Lanjut kita menambahkan bentuknya ya, menilai bentuknya. Sini nilai bentuk ayam itu nilainya 4 aja lah, nggak terlalu buruk soalnya. Kita klik tambah, berhasil ditambahkan, muncul ke dalam tabel. Ya, lanjut kita langsung ke selanjutnya. Kita nilai dari segi rasa ya. Rasa bubur ayam itu sangat enak sih. Kita tambahkan ya. Ya, berhasil ditambahkan, muncul di tabel ya ini. Ya, yang terakhir kita nilai dari segi bahannya sih cukup menyehatkan ya. Jadi kita beri nilai bobotnya itu 5. Kita tambahkan, berhasil ya ditambahkan. Kita berhasil ditambahkan, terus kita juga bisa mengubahnya ini. Kita mengubahnya ya. Coba kita ubah kita ubah ya, ubah nilainya aja. Nilainya ubah. Terus berhasil, sudah tuh nilainya menjadi 4 ya untuk bahannya. Terus lanjut kita ubah lagi, misal hanya 5 ya. Ya, berhasil tuh, sudah tertampil di tabel. Lalu kita bisa menghapusnya nih, kita hapus saja, hapus, berhasil dihapus ya.
Kita bisa memasukkannya lagi, bahan 5 tambah, yap, berhasil tambahkan. Lalu sehabis kita menginput rekomendasi makanan dan minuman favorit, kita harus menghitungnya untuk mengetahui ranking-ranking dari rekomendasi makanan dan minuman favorit yang kita masukkan ini. Yap, kita klik hitung. Yap, berhasil dihitung. Yap, di sini sudah tertampil ya hasil rekomendasi makanan dan minuman favorit yang kita input tadi. Terus kita mencet hitung, keluarlah halaman ini hasilnya. Sini ada tabelnya ya dengan ID alternatif A1, nama alternatif bubur ayam, nilai V-nya itu artinya vektor V, dan rankingnya. Sini yang kita masukkan itu bubur ayam ya dengan nilai vektor V 0,09. Itu rankingnya ke 1. Sini jadi apa? Ya, semakin tinggi nilai vektor V-nya, maka rankingnya akan mendapatkan paling atas. Artinya nantinya akan mendapatkan ranking paling atas, yaitu pertama sampai berapa gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman laporan. Oh iya, sebelum ke laporan kita masuk ke home dulu karena kita sudah menginput hasil rekomendasi. Menginput rekomendasinya, kita masuk ke home dulu untuk melihat ikon-ikonnya itu berapa bintang ya. Kita klik home dulu. Yap, ini adalah tampilan home dari user. Sini ya ikon-ikonnya. Ini bubur ayam bintang 5 karena kita masukkannya nilainya dengan nilai bobot yang ya lumayan tinggi, jadi bintang 5. Ini ada menu-menu rekomendasi lainnya ya. Bermacam-macam gitu. Rating-ratingnya juga ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 ya. Yap, lanjut kita ke menu laporan untuk mencetak laporan rekomendasi dan hasil rekomendasinya ya. Yap, di sini adalah tampilan dari menu laporan khusus ini user ya. Di sini laporannya kita bisa pilih, ada 2 ya laporannya, laporan rekomendasi dan laporan hasil rekomendasi. Di sini ada tanggal ya, periodenya. Tanggalnya itu real time. Kita pilih dari tanggal 1 sampai 31 ya. Lalu setelah kita pilih, kita bisa mencetaknya. Yap, ini adalah laporan rekomendasinya ya. Sini ada ID rekomendasi, ada ID alternatif, ID kriteria, nama alternatif, nama kriteria, dan juga nilai. Sini tertampil tabel-tabelnya ya. Sini kita bisa lihat sendiri. Lalu sini karena datanya banyak, jadi halamannya ada 2. Sini ada tanggalnya ya, real time. Sini ada nama pemilik warkopnya. Sini ada waktu cetaknya. Lalu kita bisa mendownload laporan rekomendasi ini. Kita mengklik tombol ini ya. Yap, di sini adalah hasil laporan rekomendasi yang kita download tadi ya dalam bentuk PDF. Mohon maaf tadi nggak bisa saya tampilkan ya karena keterbatasan aplikasi recordingnya, jadi tampilin hasilnya aja yang sudah di download. Ini adalah laporan rekomendasinya. Kita bisa melihatnya dalam bentuk PDF ya laporannya. Selanjutnya kita akan mencetak laporan hasil rekomendasi ya. Kita cetak periodenya dengan periode yang sama ya. Kita cetak.
Dan ya, sudah tertampil ya laporan hasil rekomendasinya. Sini ada tabelnya ya. Tabelnya itu yang berisi ID rekomendasi, ID alternatif, nama alternatif ya, nilai, dan ranking. Kita bisa melihatnya sendiri. Ya, lanjut ke scroll ke bawah, sini ada tanggalnya ya. Ada nama pemilik markupnya, waktu cetaknya, lalu kita tinggal save atau simpan aja ya laporannya. Kita bisa mendownload laporannya ke dalam folder laptop pribadi kita. Ya, ini adalah tampilan laporan hasil rekomendasi yang kita download tadi dalam bentuk PDF. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, aplikasi recording ini terbatas ya, nggak bisa ngelihat dari folder, kita langsung saja membukanya ya. Harap dimaklumin, bisa tertampil seperti ini, sama seperti tadi ya. Lanjut kita logout saja ya untuk login sebagai admin. Yap, kita login sebagai admin ya. Positionnya kita sebagai admin, kita klik login. Login berhasil. Ya, seperti ini tampilan dari home atau beranda halaman admin. Sini ada sistem pendidikan keputusan ya, namanya rekomendasi makanan dan menu minuman favorit. Sini ada logonya ya. Sini ada button-buttonnya, diantaranya data admin, terus alternatif, kriteria, perhitungan, laporan, dan logout. Sini kita akan mengklik menu data admin. Yap, di sini sudah tertampil ya menu data admin. Sini ada tabel ya, ada ID, ada nama, username, waktu registrasi. Data admin ini adalah akun admin yang terdaftar akan ditampilkan di sini. Jadi cuma akun admin aja ya, bukan akun user. Sini ada waktu registrasinya. Ya, lanjut kita ke halaman alternatif. Yap, di sini sudah muncul ya halaman data alternatif atau halaman alternatif. Sini kita bisa melihat sendiri ya, ada ID ini A16, artinya sudah sebanyak ini ID yang saya masukkan, alternatif yang saya masukkan. Di sini ID-nya otomatis ya, nggak bisa kita ubah. Sudah kita ubah, masukkan. Terus di sini ada nama, kita bisa memasukkannya alternatif nih atau menu yang kita ingin masukkan. Di sini ada stoknya, ada jenis-jenisnya ya, mau makanan, minuman, camilan. Sini kita bisa menambah, mengubah, hapus. Sini juga ada tabel-tabelnya. Jadi data alternatif yang kita tambahkan akan tertampil di dalam tabel. Misal saya masukkan alternatifnya ya, saya masukkan menu nasi uduk. Nah, stoknya itu misalnya ada 15, jenisnya itu makanan ya, kita tambahkan saja, berhasil ditambahkan, dan ya berhasil tertampil di tabel ya. Lalu kita bisa mengubahnya nih, kita ubah dulu ya sebagai camilan, kita ubah. Yap, berhasil ya, sudah terubah. Lalu kita bisa menghapusnya juga, kita hapus, yes. Yap, data berhasil dihapus, sudah tidak ada datanya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman kriteria. Yap, sudah tertampil halaman kriteria. Di sini admin dapat mengelola ya kriterianya. Di sini kita bisa melihatnya sendiri, ada ID kriterianya ya. Seperti biasa, sama seperti menu alternatif, ID-nya tidak bisa diotak-atik. Kita hanya bisa memasukkan nama, bobotnya, nilai bobotnya berapa, dan jenisnya ya, cost atau benefit.
Terus kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus. Misal kita mau menambahnya nih, nambah misalnya kriterianya ya, waktu penyajian. Waktu penyajian itu biasanya sini kita beri bobotnya 4 lah. Terus kita bisa masukkan ke cost, tambah ya, berhasil, sudah tertampil ya. Terus kita bisa mengubahnya nih ya, kita mengubahnya, bobotnya itu kita ganti jadi 3 lah. Berhasil ya, tertampil ya dengan ID C5. Lalu kita bisa menghapusnya juga ya, berhasil, sudah hilang dari tabel. Kini tabel ada ID, nama, bobot, dan jenisnya ya. Lanjut kita ke menu perhitungan. Ya, di sini sudah tertampil ya menu perhitungan. Di sini admin tidak bisa mengelola, admin hanya bisa melihat saja perhitungan ini. Di sini ada 4 tabel ya. Pertama itu tabel normalisasikan bobot. Sini ada tabel-tabelnya. Sini terus yang kedua ada tabel vektor S, yang dimana tabel vektor sini didapatkan dari si user yang menginput rekomendasi makanan dan menu favorit. Sini akan muncul ya nilai vektor S-nya. Lalu sini juga ada tabel nilai vektor V, yang dimana sama ya seperti tabel vektor S. Di sini didapatkan secara langsung dari user yang menginput rekomendasi menu favorit ya. Tertampil nilai-nilai vektor V-nya. Lalu di sini ada tabel rankingannya. Tabel rankingan juga didapatkan langsung dari user yang sudah menginput rekomendasi menu favorit ya. Seperti ini tampilannya. Lalu kita masuk ke menu laporan. Ya, sudah tertampil di menu laporan. Sini laporan, di sini admin bisa mencetak berbagai macam laporan ya. Di sini ada 5, yaitu laporan data admin, laporan alternatif, laporan kriteria, laporan rekomendasi, dan hasil rekomendasi ini sama ya kayak user juga. Sini kita bisa milih juga periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sini ada buttonnya ya, button cetak. Misal kita pilih laporan data alternatifnya ya, kita cetak, dan ya sudah tertampil laporan data adminnya. Di sini ada tabelnya ya, ID, nama, username, posisinya ya, waktu register. Terus scroll ke bawah ada waktunya tuh, real time, ada nama pemilik warkopnya ya, ada waktu cetaknya juga. Lanjut, sini kita bisa mendownloadnya nih, kita klik save. Yap, di sini sudah tertampil ya laporan data admin yang sudah tadi kita save atau download dalam bentuk PDF-nya ya. Seperti tadi, sama tampilannya ya. Seperti ini. Lanjut, kita akan mencetak laporan alternatif ya. Kita cetak. Yap, sudah tertampil ya laporan data alternatifnya. Sini ada tabelnya ya. Kita bisa melihatnya sendiri. Sini ada ID alternatif, nama, stoknya ya, dan jenis-jenisnya. Jenisnya seperti makanan, minuman, atau cemilan. Kita scroll sama kayak sebelumnya, ada tanggalnya ya, nama pembeli warkop, dan waktu cetaknya. Kita bisa mensimpan atau mendownloadnya. Yap, di sini adalah laporan data alternatif yang sudah kita download tadi. Formatnya itu PDF ya. Sini sudah tertampil, ada logonya ya, ada nama warkop, jalannya, nomor teleponnya, keterangannya ya, laporan data alternatif. Ada tabelnya di sini, ID alternatif, nama, stok, jenisnya. Sini ada tanggalnya, nomor pemilik warkop, dan waktu cetak. Selanjutnya kita akan mencetak laporan kriteria.
dengan periode yang sama ya. Lalu kita cetak. Yap, sudah tertampil laporan data kriterianya. Kita bisa melihatnya sendiri ya dalam tabel. Ada ID kriteria, nama, bobot, dan juga jenis. Sini ada tanggalnya, waktu cetak, nama pemilik warkopnya. Lalu kita bisa menyimpannya. Yap, ini adalah tampilan data kriteria, laporan data kriteria yang sudah kita download tadi ya, dalam bentuk format PDF. Sini ada logo, nama warkopnya, jalan, nomor telepon, nama laporannya ya. Ada tabelnya, ID, nama, bobot, dan juga jenis ya. Dan scroll ke bawah dan nama, ada tanggal dan nama pemilik warkopnya, ada waktu cetaknya juga ya. Sini. Ya, selanjutnya ini sama saja ya, laporan rekomendasi dan laporan hasil rekomendasi itu sama saja kayak laporan si user tadi. Selanjutnya itu kita logout karena sudah selesai. Kita logout dan akan tertampil ke halaman login lagi. Sini kita bisa lihat tertampil ke halaman login kembali. Setelah sudah menjelaskan demo aplikasinya, selanjutnya itu hasil penelitian. Penelitian ini menghasilkan sistem pendukung keputusan berbasis Java yang mampu merekomendasikan makanan dan minuman favorit di Warkop Marindo 76. Sistem ini menggunakan metode weighted product untuk mengolah data penjualan dan preferensi pelanggan secara objektif dan sistematis. Berikut adalah tampilannya ya dari aplikasi. Ini tampilan usernya ya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sini ada 3 kesimpulannya. Yang pertama itu sistem yang dibangun mampu memberikan rekomendasi makanan dan minuman favorit kepada pelanggan berdasarkan kriteria harga, bentuk, rasa, dan bahan sehingga mampu membantu pelanggan dalam menentukan pilihan menu secara lebih mudah dan cepat. Dan lanjut yang kedua dan yang ketiga. Yap, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.